بيته فليتفضل مشكورا. صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادة الحبائب الأفاضل العلماء الأجلاء نفعنا الله بطول عمرهم متعنا الله بطول عمرهم عسى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن هذه الدرجة, di antara derajat yang diangkat Allah Subhanahu wa taala, kelebihan adalah di antaranya Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki seorang anak, Sayyidatu nisa'i ahli jannah, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sayyidatuna Fatimah Zahra mempunyai Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Lalu kemudian Sayyidina Al-Husain memiliki seorang anak, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin memiliki seorang punya anak bernama Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Lalu kemudian mulai ke seorang anak, Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq mempunyai bapak orang anak. Di antaranya adalah Sayyidina Musa Al-Kazim, kemudian Sayyidina Ismail, kemudian Sayyidina Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi memiliki seorang anak, Muhammad An-Naqib. Lalu memiliki ke bawah seorang anak bernama Musa Ar-Rumi, Isa Ar-Rumi. Lalu kemudian Sayyidina Isa Ar-Rumi mempunyai seorang anak, Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Hajara yuhajiru muhajirun. Muhajir karena dia hijrah dari Irak menuju sebuah negeri yang disebut Tarim, Hadramaut. Lalu memiliki seorang anak bernama Ubaidullah. Ubaidullah memiliki keturunan-keturunan. Itulah dia di antara keturunan Al-Attas, As-Saggab, Al-Haddad, Al-Jifri bin Shihab, Barakbah bin Syekh Abi Bakar, Sadatul Ba'alawi, Sadatul Alawiyin, nafa'anallahu bitul umurihim wa husni adabihim wa lutfihim insyaallah. Jadi keutamaan adik-adik sekalian belajar dengan para habaib adalah yang pertama di antaranya adalah memiliki keutamaan nasab. Kalau keutamaan ilmu bisa hilang, orang pikun ilmunya hilang. Tapi kalau keutamaan nasab, sampai hari kiamat, sampai ketemu Nabi Muhammad SAW di surga Jannatul Firdaus, tidak akan ketemu. Jadi adik-adik yang selama ini sudah belajar, orang biasanya kalau belajar tiap hari ketemu, tiap hari belajar, tiap hari ta'lim, tiap hari ta'allum, tiap hari tabarruk, merasa nikmat ini biasa-biasa saja. Tapi bagi Al-Fakir Abdul Somad yang jauh dari Riau, jauh dari Sumatera, di tempat kami tidak begitu banyak bisa belajar kepada para habaib, maka bisa duduk satu majlis dengan zuriat Rasulullah SAW adalah keutamaan. Ini kelebihan. Adik-adik semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan risalah ini. Abdu 'alaiha bin nawajid. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku, fasayara ikhtilafan katsira. Di akhir dunia sudah tua ini banyak sekali ikhtilaf, khilafiyat. Tapi insyaallah kalau berada di bawah naungan para habaib, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua perkara, in tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang kepada keduanya, lam tadillu abada, tidak akan sesat. Yang pertama kitab Allah Al-Quran, yang kedua wa itrata ahli baiti, keturunan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang pertama, keutamaan nasab. Yang kedua adalah keutamaan sanad. Yang pertama tadi nasab, yang kedua sanad. Kamu baca kitab ini dari mana? Saya baca dalam Sahih Al-Bukhari.
Apa nama kitabnya? Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Siapa yang mengumpulkannya? Yang mengumpulkannya adalah Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Sementara kita sekarang sudah 1444 Hijrah. Bagaimana kita bisa sampai kepada Imam Al-Bukhari? Maka para habaib memiliki sanad yang bersih karena terdiri daripada sadah, daripada habaib. Kenapa mereka disebut dengan habaib? Diambil dari kata habib. Habib artinya hub, hub artinya cinta. Habib al-mahbub, orang yang dicinta. Karena siapa yang mengamalkan amalan dia, semua makhluk mencintainya. Itulah dia Sayyidi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang pertama kali dipanggil dengan Al-Habib. Lalu kemudian, Ustaz Somad belajar di mana? Saya belajar di Maroko. Di sana ada zuriat Rasulullah SAW. Ya, kalau kita pergi ke Maroko, sampai di sana nanti adik-adik berada di suatu ibu kota namanya Ad-Darul Bayda. Ad-Dar artinya rumah, Bayda artinya putih, rumah putih. Tapi tulisan Latinnya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya blank, kosong, putih. Rumah yang berwarna putih. Bahasa Arabnya Ad-Darul Bayda, tulisan Latinnya Casablanca, dan di situ ada masjid yang besar dibangun oleh Sayyidina Al-Hasan Al-Thani. Dia anak dari Sayyidina Muhammad Al-Khamis. Muhammad Al-Khamis anak dari Sayyidina Hasan Al-Awwal. Mereka adalah keturunan dari Al-Hasani, maka disebut dengan Al-Hasani. Di antara ulama besar Al-Hasani di kota Makkah Al-Mukarramah, Sayyidina Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Sedangkan para habaib Al-Husaini, maka kita mendapatkan dua keutamaan, keutamaan Sayyidina Al-Hasan dan keutamaan Sayyidina Al-Husain. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Jadi keutamaan nasabnya dapat, keutamaan sanad ilmunya dapat. Al-isnad minad din, sanad ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, perhatikan kamu mengambil sanad keilmuan kamu dari mana. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak? Laulal sanad, laulas sanad, kalaulah bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa, maka orang akan berkata sesuai kemaunya, kehendaknya saja. Kita belajar ilmu ini dari mana? Dari para guru-guru kita sampai kepada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengambil ilmu ini dari siapa? Dari gurunya namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas dari siapa? Dari gurunya namanya Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man bassata rida'ahu, siapa yang mau membentangkan ridaknya di atas pasir ini, hatta ulqiya maqalati hadha, sampai aku menyampaikan hadis-hadisku ini, fala yansa ma sami'a minni abada, maka dia tidak akan melupakan apa yang dia dengar dari mulutku sampai hari kiamat insyaallah. Maka keutamaan isnad dan nasab inilah yang kita pelajari pada para habaib. Ini tidak ada dalam agama lain. Yang pertama isnad, yang pertama nasab, yang kedua adalah isnad. Orang lain tidak punya nasab, paling banyak menghafal Sayyidina Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay, sampai kepada Sayyidina Adnan, sampai kepada Sayyidina Ismail, sampai kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sedangkan orang lain kalau ditanya, apalagi zaman sekarang, nama bapaknya pun dia tidak tahu. Kamu anak siapa? Anak tabung. Tidak jelas lagi. Maka adik-adik diberikan keutamaan. Yang pertama nasab, yang kedua sanad, yang ketiga i'rab. I'rab ini pun tidak ada dalam bahasa Inggris. Ra'aitu Muhammadan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Marartu bi Muhammadin majrurun bi harfil jarba wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Hadza Muhammadun, Muhammadun khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini tidak ada dalam bahasa Inggris.
This is Muhammadun. I see Muhammadan. I'm walking with Muhammadin. Nggak ada. Mau kapanpun dia tetap bertahan. I see Muhammadun. I'm walking Muhammadin. This is Muhammadun. My friend is Muhammadun. Nggak berubah. Nggak ada in kana Muhammadun, inna Muhammadan. Nggak ada. Maka ketika kita belajar ini, maka kita memiliki 3 keutamaan yang tidak ada di tempat lain. Yang pertama nasab, yang kedua sanad, yang ketiga i'rab. Dan adik-adik mendapatkan itu semua. Nasab karena para habaib bernasab, sanad para habaib bersanad. Sanad imamahnya, sorbannya dipakaikan oleh guru mereka, dipakaikan oleh jid mereka, dipakaikan sampai dipakaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Maka Al-Faqir senang sekali bisa duduk kepada mengambil barakah di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bersama di sini, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Sedangkan bersama cucu-cucu mereka saja hati kita begitu senang. Bagaimana kalau kita duduk bersama kakek mereka, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Mereka duduk di atas dipan-dipan di surga Jannatul Firdaus. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Tapi karena adik-adik mendapatkannya tiap hari, ketemu habaib tiap hari, baca kitabnya tiap hari, nasabnya dapat tiap hari, sanadnya dapat tiap hari, i'rabnya dapat tiap hari, menganggap itu suatu yang biasa-biasa saja. Tapi bagi orang yang tidak dapat 3-tiganya, nasab nggak punya, isnad nggak punya, i'rab nggak punya, maka mendapatkan yang 3 ini. Orang baru tahu itu berharga setelah dia dengar dari orang lain. Setelah dia tahu, diceritakan, kamu belajar kemana? Saya belajar kepada para habaib. Dulu belajar apa aja? Nggak sempat ngambil apa-apa. Ayam mati di lumbung padi. Padi semua penuhnya, tapi ayamnya mati kelaparan karena tidak sempat mengambil ilmu. Maka sempat-sempatkan ambil barokah. Bagaimana sahabat Nabi Sayyidina Zaid bin Thabit mencium tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika ditanya, kenapa kamu cium tangan Abdullah bin Abbas? Karena beliau adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mereka mengambil barakah. Maka barokah ini jangan sampai hilang sia-sia. Mudah-mudahan adik-adik semua di masa akan datang menjadi bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di akhir zaman ini kita berhadapan dengan Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostis, narkoba, sabu-sabu, ganja, lem kambing. Siapa yang bisa menjaga adik-adik sekalian? Yang membangunkan dari mulai bangun subuh sampai tidur malam, mengajarkan baca kitab, berdisiplin. Nah, ini semua adalah di bawah bimbingan para habaib. Maka bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Syukur lisan dengan alhamdulillahirabbil alamin, syukur mata dengan banyak membaca, syukur hati dengan banyak menghafal, syukur pikiran dengan banyak menggunakan. Karena sampai masanya nanti keinginan kita sangat kuat ingin menghafal, tapi pikiran kita sudah tidak fokus lagi. Ketika itu maka semuanya menjadi sia-sia. Tadi Ustadz sebelum kemari sempat baca berita-berita, dapat satu berita, kakek-kakek sudah naik pesawat umur 95 tahun, ingat ayamnya belum makan, minta turun sama pramugari jamaah haji kita. Kenapa? Karena itu yang selalu dia lakukan, ngasih makan ayam, ngasih makan ayam, ngasih makan ayam. Ngasih makan ayam nggak salah, tapi kalau seumur hidup cuma ngasih makan ayam bermasalah. Kita kalau bisa mengajar. Thariqatu al-Ba'alawi adalah ta'allum wa ta'lim, mengajar. Sekarang adik-adik belajar sampai masanya nanti mengajar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Nusantara ini insyaallah. Itu yang dapat Al-Faqir sampaikan. Banyak tutur kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Al-Faqir mohon maaf kepada Sadatul Habaib, Al-Afadil, Al-Ulama, Al-Ahibba, Wal-A'izza.
Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah SWT, menurunkan rahmat dan barakah. Kita sama-sama minta kepada Habib, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Ustaz Abdul Somad dijadikan as-sidqa fil qaul, al-ikhlas fil amal. Kalau ngomongnya jujur, kalau beramal amarnya ikhlas karena Allah. Dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang benci kepada ahli bait, kepada habaib, kalaupun dia wali, dicabut Allah kewaliannya. Apalagi kalau cuma sekedar wali murid. Jadikan Abdul Somad mencari tetap pencinta para habaib. Maka datangnya kemari ini bukan mengajar adik-adik, tidak sama sekali. Datang ingin mengambil barakah. Maka kita minta kepada Sayyidi untuk mendoakan Al-Faqir dan mendoakan kita semua, insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ini. Jazakumullah khairal jaza, barakallahu fikum, man ahsana ilaikum.